Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzami Kalisa Mustajab dari SDN 1 Lalebata, Kota Palopo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Putri Tadam Palik yang saya baca dari buku cerita rakyat Tanah Luwu yang ditulis oleh Musli Anwar. Begini ceritanya. Jauh di masa lalu, di Sulawesi Selatan berdirilah sebuah kerajaan Luwu. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Datu Luwu. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ia adalah Putri Tadam Palik. Berita kecantikannya terdengar ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika datanglah utusan Raja Bone. Salam hormat Baginda, hamba utusan Raja Bone. Hamba bermaksud ingin menyampaikan lamaran dari putra Raja Bone untuk Putri Tadam Palik. Datu Luwu berpikir sejenak. Hukum adat Luwu tidak memperbolehkan Putri Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Tetapi jika ia menolak, ia khawatir akan terjadi peperangan. Wahai utusan, tolong sampaikan kepada rajamu, berikan aku waktu untuk memikirkan hal tersebut. Baiklah Paduka, akan kusampaikan pesan Paduka. Hamba mohon pamit. Beberapa hari kemudian, kerajaan Luwu gempar karena sebuah kejadian. Kenapa tiba-tiba kulitku menjadi seperti ini? Kenapa? Ada apa putriku? Entahlah ayahanda, tubuhku tiba-tiba sakit dan dipenuhi bintik-bintik hitam. Apakah kamu makan sesuatu yang aneh? Tidak ayahanda, kemarin aku masih baik-baik saja. Pagi ini tiba-tiba bintik itu muncul di tubuhku. Datu Luwu meminta tabib kerajaan yang paling hebat untuk mengobati Putri Tadam Palik. Tetapi ia tak mampu untuk mengobati Putri Tadam Palik. Tabib khawatir ini adalah penyakit yang menular. Sehingga Datu Luwu harus memilih untuk mengasingkan Putri Tadam Palik. Putriku, aku telah memikirkan ini demi keselamatan rakyat Luwu. Maukah engkau diasingkan di daerah lain? Baiklah ayahanda, jika itu adalah jalan terbaik, aku menerima keputusan ayahanda. Maafkan ayah putriku, ayah tidak bermaksud membuangmu jauh dari kerajaan. Tidak apa-apa ayahanda, ini demi kebaikan kita semua. Sebelum kau pergi, bawalah keris pusaka kerajaan ini. Sebagai tanda ayah tidak melupakanmu. Jagalah dengan baik. Baiklah ayahanda. Ketika fajar mulai menyingsing, Putri Tadam Palik pun pergi untuk mengasingkan diri. Ia ditemani beberapa pengawal dan dayang. Datu Luwu pun ikut serta untuk mengantar anaknya dengan perasaan yang sedih. Berhari-hari kapal berlayar. Akhirnya mereka sampai di pulau yang asing. Mereka pun mencari tempat berlindung sambil melihat keindahan pulau tersebut. Putri Tadam Palik kagum melihat keindahan pulau tersebut, lalu memberikannya nama Pulau Wajo. Tak terasa, hampir setahun mereka tinggal di pulau tersebut. Suatu hari, Putri Tadam Palik duduk di tepi pantai. Tiba-tiba datang seekor kerbau putih lalu menjilati tubuh Putri Tadam Palik. Ajaib! Putri Tadam Palik sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sejak saat itu, Putri Tadam Palik menghimbau seluruh masyarakat di daerah tersebut agar tidak menyembelih kerbau putih tersebut karena dianggap sebagai penolong. Beberapa hari kemudian, pangeran dari kerajaan Bone berburu bersama rombongannya di Pulau Wajo.
Karena keasyikan berburu, pangeran terpisah dari rombongannya. Pangeran tersesat di dalam hutan sendirian. Hingga malam tiba, akhirnya pangeran menemukan pondok Putri Tadampalik. Mereka bertemu dan berkenalan. Pangeran kagum melihat kecantikan Putri Tadampalik. Putri pun kagum melihat tutur bahasa dan kesopanan pangeran. Tuan Putri, saya bermaksud ingin meminang Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bersedia? Mengenai itu, bawalah keris ini kepada ayahandaku Datu Luwu. Jika ia menerimanya, akan kuterima pinanganmu. Setelah itu, pangeran menuju kerajaan Luwu untuk bertemu dengan Datu Luwu. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Datu Luwu dan menyampaikan pesan dari Putri Tadampalik. Datu Luwu memberikan restunya karena melihat pangeran yang sopan dan rendah hati. Datu Luwu dan pangeran mengunjungi Putri Tadampalik di Pulau Wajo. Datu Luwu bertemu dengan putrinya. Ia merasa bersalah karena telah mengasingkan putrinya. Sebaliknya, Putri Tadampalik bersyukur karena rakyat Luwu terhindar dari penyakit tersebut. Akhirnya mereka menikah, lalu menetap dan menjadi raja di Wajo. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.